Udah seksi. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa la hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersolat kepada Nabi, semoga kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga semua dalam keadaan sehat lahir dan batinnya, dijauhkan dari segala bala musibah mara bahaya, selamat atas segala urusannya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk seluruh para saudara-saudaraku, para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah, yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus pada seluruh para santri, para jamaah yang saya sayangi, saya cintai, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus kepada seluruh para habaib, alim ulama, para masyayikh, para asatidz, seluruh para pejuang-pejuang Islam, para tokoh-tokoh mu'i, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, yang saya taktimi, yang insya Allah semuanya diangkatkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam lindungannya Allah, dan semoga langkahnya diberkahi oleh Allah, semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkatkan penyakitnya akan kebesaran cintanya dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir ingin melanjutkan tentang pembahasan mengenai tentang ilmu laduni. Jadi ilmu laduni diambil dari kalimat min ladunya ilman, ilmu yang berasal dari sisi kami Allah, tercantum dalam Quran surat Al-Kahfi 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa ilham ataupun wahyu. Menurut para mufassir, hamba Allah di sini adalah Nabi Khidir alaihi salam, dan yang dimaksud dengan rahmat ialah wahyu dan kenabian. Sedang yang dimaksud ilmu ialah ilmu tentang yang gaib, seperti yang tercantum dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmumu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku.
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Nabi Musa alaihi salam berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, kamu mengikutiku, maka janganlah kau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir alaihi salam melobanginya. Musa berkata, mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Maka sesungguhnya kamu telah berbuat kesalahan yang besar. Dia Khidir alaihi salam berkata, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain, sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar. Khidir berkata, bukanlah sudah kukatakan padamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Maka keduanya berjalan hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir mendekatkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jamaah dan seluruh para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan menolong kedua orang tuanya itu pada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Allah mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesucian dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaan dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah aku melakukannya itu menuruti kemauanku sendiri. Tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya di dalam Quran surat Al-Kahfi 66 dan sampai 82. Dari kisah tadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu laduni adalah ilmu mukasyafah, mampu melihat dengan pandangan batinnya yang berasal dari ilham maupun dari wahyu. Juga dapat disimpulkan bahwa dari suatu perjalanan manusia, ilmu mukasyafah banyak bertentangan dengan ilmu syariat yang ada.
sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum agama. Karena itu Musa selalu membantah apa yang dilakukannya oleh Nabi Khidir alaihi salam. Maka dari itu ilmu mukasafah itu hanya untuk diri sendiri, dan bagi orang yang mengerti ilmu ini hanya untuk diri sendiri. Jadi ilmu ini hanya dimengerti orang-orang khusus, bukan dijadikan dalil hukum-hukum agama kecuali yang tidak bertentangan dengan kisah nas Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ilmu mukasafah ini bukan hasil mempelajari suatu ilmu, tetapi merupakan ilham yang diletakkan ke dalam jiwa orang mukmin yang hatinya bersih. Kira-kira para saudara, para santri hatinya sudah bersih apa belum? Oh, ternyata masih banyak noda-noda hitam, masih banyak kelalaian. Maksiatnya kuat, mesumnya kuat, zinanya kuat, hamernya kuat, gibahnya kuat, butannya kuat, semuanya. Maka di sini kita harus belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjalani segala apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tak usah menggebu, tidak usah ambisi ingin mempelajari ilmu-ilmu macam seperti ini. Dari hari ke hari sudah disampaikan, orang-orang yang diberikan sesuatu kelebihan itu hanya sebagian, hanya sedikit bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk semua para pemuda-pemuda, jangan berambisi mempelajari suatu ilmu yang kitanya sendiri masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal ini terjadi kepada kita, maka kita diberi kepahaman untuk menangkap suatu kejadian yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Karena jiwa yang bersih dapat melakukan komunikasi kepada sumbernya ilmu, yaitu Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Adapun manfaat ilmu mukasafah ini adalah untuk menjaga dan mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi terhadap kita maupun terhadap lingkungan kita, sehingga kita bisa mengantisipasi sedini mungkin. Ittaqu firasatul mu'min, percayalah kepada firasatnya orang-orang mukmin. Di kalangan umat-umat sebelum kalian telah ada muhaddatsun, kalaupun ada seorang di antara umat yang seperti itu, maka dialah Umar bin Khattab. Muttafaqun alaih. Jamaah dan seluruh para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Azir, penafsiran kata muhaddatsun pada hadis di atas disampaikan bahwasanya mulhamun, orang-orang yang mendapatkan ilham, dan pengertian mulham bentuk tunggal dan mulhamun adalah orang yang disusupkan sesuatu ke dalam jiwanya, lalu dengan sesuatu tersebut dia menggambarkan dugaan dan firasat, dan sesuatu tersebut merupakan salah satu jenis, dan sesuatu tersebut merupakan salah satu jenis dari wahyu yang Allah istimewakan dengan siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya yang dipilih, seperti Umar bin Khattab. Lalu ada saudaraku yang bertanya di media, bagaimana cara mendapatkan ilmu laduni? Ilmu laduni dan caranya ataupun jalannya untuk mendapatkannya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kalau kalian ingin mendapatkan ilmu laduni, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, kepala madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Abad 7 Hijriyah, menyebutkan nukilan ayat dari Al-Quranul Karim yang artinya takutlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian sifat takut ataupun tunduk ataupun patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sangatlah mulia. Bukan saja ilmu laduni yang Allah beri, tapi Allah akan tundukkan semua makhluk padanya. Bahkan para malaikat pun akan berkhidmat dan senantiasa membantunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksud dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man khafa minallahi khafahu kulla syai' wa man khafafarullah khafa min kulli syai'." Yang artinya barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, maka semua makhluk akan takut ataupun tunduk padanya. Barang siapa takut atau tunduknya kepada selain Allah, maka semua makhluk akan menjadi asbab ketakutan baginya. Maka untuk seluruh para saudaraku, bisa lihat kisah-kisah salafus soleh kita, bagaimana pasukan dakwah sahabat berjalan di atas air, melintasi sungai Tigris, Irak. Pasukan dakwah sahabat yang berjalan melintasi Laut Merah, Mu'adz bin Jabal, di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sholat 2 rakaat, maka gunung batu yang besar terbelah 2, membuka jalan untuknya. Maka para sahabat terkemuka boleh mendengarkan zikir benda-benda mati, roti dan mangkuk. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, atas perintah Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau ditugaskan untuk memasukkan kembali lahar gunung berapi yang sudah keluar dari kawahnya. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, lahar panah tersebut masuk kembali ke kawah gunung tersebut. Hayatus Sabat Abdullah At-Toyar radhiyallahu bahwa terbang seperti malaikat yang punya sayap. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang menjadi asbab Allah berikan karomah tersebut, maka beliau menjawab, saya pun tidak tahu, tapi mungkin karena aku dari sebelum saya masuk Islam sampai sekarang pun saya tidak pernah minum khamar dan seterusnya. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang diketahui. Sebuah hadis sahih menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man amila bimma alima warasullahu ilma ma lam ya'lam." Saya ulangi lagi, man amila bima aliman warasullahu ilma ma'lam ya'lam. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Yang ketiga, tidak mencintai dunia. Alamah Suyuti radhiyallahu anhu berkata, kamu menganggap bahwa ilmu mahub adalah di luar kemampuan manusia, namun hakikatnya bukanlah demikian. Bahkan cara untuk menghasilkan ilmu ini adalah dengan berapa asbab. Melalui ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ilmu tersebut asbab itu adalah seperti kita beramal dengan ilmu yang diketahui, tidak mencintai dunia dan lain-lain. Maka sebelum saya lanjutkan, kalau kalian masih banyak membesarkan nafsu dunia, memperkaya dunia, masih menggila akan cinta kepada dunia, jangan berharap engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kau berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah ku sampaikan, lalu saya lanjutkan tentang menelusuri hakikat ilmu laduni. Ilmu laduninya Nabi Khidir alaihissalam menurut surah Al-Kahfi difokuskan pada suatu masalah saja, yaitu pengetahuan tentang masa depan, walaupun secara rinci digambarkan dalam 3 peristiwa, yaitu merusak kapal yang sedang berlabuh di pinggir pantai, membunuh anak kecil yang ditemukan di tengah jalan, dan memperbaiki dinding yang mau roboh. Kalau itu kita padukan antara ilmu laduni dengan ketiga peristiwa yang baru kusampaikan, akan kita dapati benangnya merah yang menghubungkan antara keduanya, yang
konklusinya sebagai ilmu laduni, karena ilmu laduni yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sajalah yang memegang kunci-kunci alam gaib. Sedangkan inti dari ilmu laduni yang dimiliki Nabi Khidir alaihissalam adalah pengetahuan tentang masa depan yang notabenanya adalah ilmu gaib. Berarti ilmu laduni yang diajarkan kepada Nabi Khidir alaihissalam adalah ilmu gaib. Oleh karena itu para saudara, para hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, kalau kita katakan bahwa Nabi Khidir alaihi salam adalah seorang nabi dan ini adalah pendapat yang benar, maka Allah telah mengajarkan kepada Nabi Khidir alaihi salam sebagai ilmu gaib, dan ini wajar-wajar saja. Karena salah satu ciri khas wahyu adalah pengetahuan tentang sebagaimana ilmu gaib. Dan hal ini hanya dimiliki oleh para nabi dan utusan Allah ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub di dalam firman-Nya. Dialah sembilan Allah yang mengetahui gaib dan tidak memperlihatkan tentang yang gaib tersebut kepada siapapun juga, kecuali kepada para rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Dalam Quran surat Al-Jin ayat 26 sampai ke ayat 27. Namun seringkali dengan berjalannya waktu, istilah ilmu laduni itu menjadi berkembang, yang artinya yaitu setiap orang yang punya kelebihan yang aneh-aneh yang di luar kewajaran manusia, mereka menganggapnya mempunyai ilmu laduni. Seperti kalau kita melihat seseorang yang berjalan di atas air, ataupun saudara di media mengetahui kejadian pada masa yang akan datang, ataupun dia bisa masuk batu dan selamat dari kepungan musuh, ataupun bisa melihat sesuatu kemudian menjadi hancur dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, orang yang bisa menghafal sesuatu dengan cepat ataupun mampu menjawab suatu pertanyaan dalam ujian tanpa kelihatan dia belajar sebelumnya, sering diklaim telah memiliki ilmu laduni. Maka jika sekarang ada orang yang tiba-tiba mengakui mempunyai ilmu laduni, bisa enggak kita mempercayainya? Maka untuk menjawab pertanyaan yang baru kusampaikan, kita harus merinci dahulu permasalahan pada poin-poin tersebut. Yang pertama, kalau yang dia maksudkan ilmu laduni seperti yang dimiliki Nabi Khidir alaihissalam ataupun sejenisnya, maka kita tidak boleh mempercayainya sama sekali, karena itu hanya dimiliki oleh para nabi. Kalau dia mengakui memilikinya, sama saja kalau dia mengaku mendapatkan wahyu dari langit, atau dengan kata lain dia mengaku nabi. Naudzubillah. Karena yang didapat Nabi Khidir alaihissalam tidak lebih daripada sebuah wahyu. Maka seseorang mungkin bisa mengetahui tentang ilmu gaib dengan perantara jin ataupun setan yang di dalam diri manusia itu. Karena jin dan setan seringkali mencuri pendengaran tentang hal-hal gaib dari langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr 17 sampai ayat ke-18, disampaikan yang artinya, dan kami jaga langit-langit tersebut dari setan yang terlaknat, kecuali mereka yang mencuri pendengaran dari hal-hal yang gaib, maka dia akan dikejar oleh batu api yang nyata. Subhanaudzubillah min dzalik. Moga-moga kita terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk, terhindar dari perjalanan-perjalanan yang mendatangkan akan kehancuran iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayat-ayat senada juga bisa dilihat di dalam surat As-Saffat 10 dan surat Al-Jin 9. Yang kedua, tapi kalau yang dimaksudkan ilmu laduni adalah ilmu kanuragan, ilmu kesaktian yang ia dapatkan dengan latihan-latihan tertentu,
seperti bertapa di tengah sungai selama 40 hari 40 malam, ataupun puasa selama 40 hari berturut-turut, ataupun dengan hanya makan nasi putih saja tanpa lauk dalam jangka waktu tertentu, ataupun dengan cara-cara lain yang sering dikerjakan orang lain di luar sana. Maka kita akan teliti dahulu apakah cara-cara seperti itu pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ataupun tidak. Kalaupun jawabannya tidak, berarti dia mendapatkan ilmu tersebut dengan meminta bantuan dari jin dan syaitan. Sebagaimana kita banyak dapati sebagian orang bisa kayak mendadak dengan meminta bantuan jin dan syaitan. Perbuatan seperti ini dilarang oleh Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin 6, dan sesungguhnya ada di antara manusia yang meminta perlindungan dari segolongan jin, maka segolongan jin itu hanya akan menambah kepada mereka kesusahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka kita dapat banyak pada orang zaman sekarang yang memelihara jin untuk memperoleh kekayaan dengan cepat. Akhirnya dia menjadi tumbal jin yang ia pelihara. Jadi itu memangsa tuanya sendiri. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jika ilmu laduni tersebut dia dapatkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita harus percaya kepadanya. Tetapi tidak kita sebut ilmu laduni, kita sebut karomah ataupun ilham ataupun firasat menurut jenis kelebihan yang ia punyai, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 282, dan bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu. Jadi firman Allah di dalam surat Al-Hijr 75, sesungguhnya pada peristiwa tersebut hancurlah kaum Lut, merupakan tanda bagi orang-orang yang punya firasat, dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan adanya istilah-istilah tersebut dalam ajaran Islam. Perlu digarisbawahi bahwa orang yang mempunyai kelebihan tersebut tidak akan mengaku-ngaku ataupun mengumumkan ilmu yang ia miliki di depan umum, kecuali kalau ada maslahat di balik pemberitahuannya, sehingga dengan terpaksa dia memberitahukan ilmunya itu kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk seluruh para saudaraku hamba Allah, dari awal sampai akhir apa yang kusampaikan semoga masuk ke dalam jiwa kalian, tertangkap melalui otak kecerdasan kalian, dan bisa diterapkan dan diamalkan dan diberitahu kepada orang-orang yang awam, kepada orang-orang yang belum paham tentang akan ilmu laduni itu. Jadi dari pembahasan dari awal saya simpulkan dari pembahasan makalah tersebut di atas yang tadi ku sampaikan ya, kesimpulannya. Jadi kesimpulan tadi adalah ilmu laduni diambil dari kata kalimat min ladunnya ilman, ilmu yang berasal dari sisi kami, yaitu Allah, tercantum dalam Quran surat Al-Kahfi 65. Yang kedua tadi ku sampaikan ilmu ini dinisbahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam, yaitu berupa pengetahuan tentang masa depan. Yang ketiga, cara mendapatkan ilmu laduni, yaitu dengan takut kepada Allah, mengamalkan ilmu yang sudah diketahui dan tidak mencintai dunia. Ada kesalahpahaman. Yang keempat, ada kesalahpahaman dalam dunia muslim tentang ilmu laduni. Jika yang dimaksud ilmu laduni adalah kejadian tentang peristiwa Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa, pengetahuan Nabi Khidir itu tak lepas dari pangkat beliau sebagai seorang nabiin.
sudah tentu dia diberi kelebihan dari Allah berupa wahyu dari Allah. Jika ilmu laduni itu seperti ilmu kanuragan ataupun kesaktian, maka kalau ingin mendapatkannya tentu ada syarat-syarat yang harus dilakukan seperti puasa, tidak tidur. Nah, jika kita lihat prosesnya sesuai dengan ajaran Islam ataupun tidak, bisa jadi ilmunya didapat dengan bantuan jin. Ini harus diketahui. Jika ilmu laduni tersebut dia dapatkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, sesuai dengan segala sesuatu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus percaya kepadanya. Tetapi kita tidak bisa sebut ilmu laduni, kita sebut karomah ataupun ilham ataupun sebuah firasat menurut jenis kelebihan yang ia punyai. Sekian pembahasan tentang ilmu laduni, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab.